Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran waktu untuk senantiasa menggerakkan badan, langkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berbingkai dengan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan doa yang sangat singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui pada mata kuliah Manhaj Al-Mufassirin kita memiliki tugas selain untuk membuat jurnal atau makalah, kita juga diberikan tuntutan untuk mempresentasikan hasil dari tulisan kita melalui video. Maka dari itu video ini kita khususkan untuk mata kuliah Manhaj Al-Mufassirin, terutama terhadap tulisan yang saya buat, yaitu dengan judul mendeteksi manhaj tafsir yang digunakan dalam tafsir Al-Manar oleh Muhammad Rashid Ridho. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, perkembangan ilmu Al-Quran itu terjadi sangat pesat. Bahkan seperti teman-teman yang kemarin mengikuti tes CPNS, pasti ada menemukan formasi ahli pertama bidang penelitian dan riset pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, begitu juga di dunia pendidikan. Al-Quran itu sendiri merupakan pondasi dasar, pegangan utama kita umat Islam untuk melaksanakan syariah dan muamalah yang kita lakukan sehari-hari. Karena tidak semua manusia mampu untuk memahami Al-Quran itu secara mandiri, kemampuan pribadi ketika membaca Al-Quran, ketika membaca mushaf, dan mampu untuk memahaminya secara mantap dan benar, maka dibutuhkan ada yang namanya tafsir. Perkembangan tafsir itu terjadi sangat ketar, sangat kencang di tengah-tengah umat muslim. Sebagaimana mengutip perkataan dari Komarudin Hidayat, ia mengatakan bahwasannya perkembangan kajian Al-Quran dengan berbagai corak, berbagai aliran, dengan berbagai metodologinya, itu seperti ledakan nuklir, yang mana radiasinya bukan berhenti, tapi mampu menghadirkan pusat-pusat pusaran baru. Demikian pula dengan tafsir. Lalu mengapa dengan tafsir Al-Manar ini, dengan tafsir yang dibuat oleh dua orang, Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridho, mengapa dengan tafsir Al-Manar ini? Seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, bahwasannya Muhammad Abduh adalah sosok tokoh pembaharu Islam, tokoh yang diberi gelar seseorang yang menghadirkan metode tafsir modern. Seperti yang kita ketahui bahwa tafsir Al-Adawi wal Ijtimai atau sosial kemasyarakatan itu pertama kali diluncurkan, pertama kali dikeluarkan, pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar. Lalu mengapa dengan Rashid Ridho? Seperti yang kita ketahui bahwa Rashid Ridho adalah adalah murid sekaligus sahabat dari Muhammad Abduh. Maka dari itu penafsiran di dalam tafsir Al-Manar itu dilanjutkan oleh sahabatnya sendiri, oleh gurunya sendiri, yaitu Rashid Ridho, di mana tafsir yang awalnya dilakukan oleh Muhammad Abduh itu berhenti, dimulai dari Quran surah Al-Fatihah
dilanjutkan kemudian kepada Quran surah An-Nisa, sehingga tidak terjadi penyelesaian secara menyeluruh penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Nah, karena merasa adanya beban pendidikan, beban yang ditinggalkan oleh seorang gurunya sekaligus sahabatnya, maka sebagai seorang sahabat, Rashid Ridho berniat untuk melanjutkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran di dalam tafsir Al-Manar ini. Baik teman-teman semuanya, itu sedikit menyinggung tentang bagaimana perkembangan tafsir di dunia pemikiran Islam. Al-Quran merupakan suatu landasan pokok yang senantiasa kita pegang untuk melaksanakan syariah dan muamalah dalam keseharian kita. Dan juga tidak semua manusia untuk mampu memahaminya secara mandiri ketika membaca Al-Quran itu. Maka dibutuhkan adanya tafsir. Dalam Al-Manar hadirlah tafsir modern yang kita kenal seperti saat sekarang ini. Kemudian teman-teman, untuk menelaah bagaimana manhaj tafsir yang digunakan oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, sebelum kita melihat, mengulik, dan mengetahui lebih dalam, mari kita cari tahu, sama-sama kita dengarkan bagaimana latar belakang dan pemberian nama dari kitab tafsir Al-Manar ini. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwasanya Jalaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pernah mendirikan sebuah majalah yang mengupas tentang keislaman. Selain tentang keislaman, juga mengupas tentang sosial dan modern, tentang kemodernan, yang diberi nama dengan Al-Urwah Al-Wuthqa. Al-Urwah Al-Wuthqa. Dalam perjalanannya kemudian Muhammad Abduh bersama Rashid Ridho mendirikan majalah yang diberikan nama dengan Al-Manar. Diberi nama dengan Al-Manar. Nah, di dalam Al-Manar, majalah Al-Manar ini, Muhammad Abduh banyak mengupas tentang Al-Quran, tentang penulisan tafsir, bahwasanya Muhammad Abduh menulis tafsir tidak sampai selesai. Di dalam majalah Al-Manar inilah Muhammad Abduh menuangkan segala ide-ide yang ada di kepalanya tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Namun sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, penafsiran itu tidak selesai, hanya berakhir pada Quran surah An-Nisa ayat 126. Kemudian setelah berakhir masa hidup dari Muhammad Abduh, maka dilanjutkanlah Al-Manar, majalah Al-Manar ini oleh seorang sahabatnya, melanjutkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam majalah Al-Manar ini. Seorang sahabat itu bernama Rashid Ridho. Kurang lebih di dalam tafsir Al-Manar atau majalah Al-Manar terdapat 12 jilid penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Jadi Rashid Ridho melanjutkan penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh sampai pada surah Yusuf ayat yang ke-52. Maka jadilah sebuah tafsir, sebuah majalah dengan isi penafsiran-penafsiran yang saat sekarang ini dikenal sebagai tafsir Al-Manar. Walaupun secara keseluruhan dengan 12 jilid majalah Al-Manar atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Manar itu tidak sampai menyelesaikan penafsiran Al-Quran sampai kepada surah yang terakhir, yaitu Quran surah An-Nas. Kemudian Rashid Ridho selain menulis atau mengembangkan penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh sahabatnya di dalam majalah Al-Manar, Rashid Ridho juga sempat menulis beberapa karya-karya ilmiah di dalam masa hidupnya. Di antaranya ada Al-Hikmah Asy-Syar'iyyah, kemudian ada Al-Adhar dan Al-Manar, kemudian ada Tarikhul Ustadzul Imam, kemudian ada Nidaul Jins Al-Latif, kemudian ada Dzikra Al-Maulid An-Nabawi, kemudian ada Risalah Al-Hujjah Al-Islam Al-Ghazali, kemudian ada As-Sunnah wa Syiah,
kemudian ada Al-Wahbah Al-Islamiyah, kemudian ada Haqiqah Ar-Riba, kemudian ada majalah Al-Manar yang terbit sejak tahun 1898 sampai pada tahun 1935 Masehi. Kemudian ada tafsir surah Al-Kautsar, tafsir surah Al-Kafirun, tafsir surah Al-Ikhlas. Itu beberapa karya yang ditulis oleh Rashid Ridho. Kemudian teman-teman, sebagaimana yang kita sampaikan pada judul tadi, pada penyampaian ini kita akan menelaah, mengulik dan mengetahui bagaimana manhaj tafsir yang digunakan oleh Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar. Untuk mengetahui bagaimana manhaj atau metode penafsiran, ada beberapa pokok, ada beberapa goals yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu manhaj sumber penafsirannya. Apakah ia masuk kepada bil ma'thur, apakah ia masuk kepada bil ra'yi atau penggunaan akal sepenuhnya dalam penafsiran. Kemudian ada manhaj cara penjelasannya. Bagaimana penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam tafsir Al-Manar ini. Kemudian ada keluasan penjelasannya, keterikatannya dengan kehidupan masyarakat, atau keterikatannya dengan suatu bidang ilmu, atau keterikatannya dengan tasawuf atau fikih dan sebagainya macamnya. Kemudian ada tertib ayat, bagaimanakah runtutan ayat yang dilakukan dalam penafsiran ini, apakah dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, atau runut dan runtut sebagaimana wahyu itu pertama kali diturunkan, dimulai dari surah Al-Alaq hingga wahyu yang terakhir diturunkan. Kemudian ada naz'ah yaitu corak atau metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik teman-teman, yang pertama kita akan mengulik bagaimana manhaj dari sumber penafsiran kitab tafsir Al-Manar ini. Baik, pada manhaj sumber penafsiran itu tidak lepas dari 3 aspek, tidak lepas dari 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu bil ma'thur, penafsiran dari sebuah ayat menggunakan ayat-ayat lainnya, penafsiran sebuah nas menggunakan nas lainnya. Yang kedua ada yang namanya bil ra'yi, penafsiran yang menggunakan akal pikiran atau olah buah pengetahuan dari mufassir itu sendiri. Dan yang ketiga ada namanya perbandingan antara keduanya, atau sering kita sebut sebagai iqtirani, yaitu selain penjelasan dari dalam ayat, juga seorang mufassir berusaha untuk menjelaskan, menyampaikan pengetahuannya tentang ayat-ayat tersebut. Nah, dari penulis temukan terhadap penafsiran Quran surah Al-Manar, penafsiran ayat-ayat Al-Quran di dalam tafsir Al-Manar ini, bahwa pada dasarnya tafsir Al-Manar itu tidak lepas pada poin yang ketiga, yaitu al-iqtirani atau perbandingan antara keduanya. Karena hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulisnya di dalam muqaddimah tafsir Al-Manar, bahwa sumber penafsiran dalam tafsir ini adalah dari riwayat-riwayat yang sahih disertai dengan pendapat-pendapat yang sahih. Hal ini menguatkan bahwa memadukan kedua unsur dari manhaj atau sumber penafsiran yang ada di dalam metode sebuah penafsiran. Kemudian yang kedua, cara penjelasan. Manhaj, bagaimana penjelasan yang dipaparkan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar. Penjelasan di dalam tafsir itu dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk bayani dan muqarrin. Penjelasan model bayani adalah penjelasan secara global, apa adanya tanpa berusaha membandingkan beberapa pendapat yang ada. Sedangkan penjelasan muqarrin adalah penjelasan yang berusaha membandingkan beberapa pendapat yang ada, baik dengan memilih salah satu pendapat ataupun tidak. Sedangkan tafsir Al-Manar ini menurut penulis termasuk dalam kategori yang kedua,
yaitu muqarrin atau membandingkan sebuah pendapat. Jadi di dalam tafsir Al-Manar itu banyak perbandingan-perbandingan yang dipaparkan oleh penulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu manhaj dari segi keluasan penjelasan. Lihat dari aspek luas atau tidaknya penjelasan terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan, karya tafsir dapat diklasifikasikan dalam dua model, yaitu yang pertama adalah ijmali, yang kedua yaitu tahlili. Ijmali merupakan bentuk penjelasan yang ringkas dan global, jadi hanya menjelaskan kata-kata pokoknya saja tanpa menjabarkan secara rinci dan secara mendalam. Sedangkan tahlili merupakan metode yang memberikan uraian ayat secara rinci dan mendetail. Dimulai dari kesinambungan dengan ayat lain, hadis yang menjadi penguat, pendapat para sahabat yang dianggap relevan, yang kemudian dilanjutkan dengan telaah yang dipaparkan oleh mufassir pribadi. Adapun tafsir Al-Manar, jika sama-sama kita lihat dan sama-sama kita baca, maka dapat dikategorikan dalam kelompok tafsir sebagai tafsir tahlili atau penjabaran yang sangat luas. Kemudian yang keempat adalah manhaj dari segi tertib ayat. Setiap karya tafsir jika dilihat dari segi tertib ayat, maka terdapat 3 model, yaitu pertama tahlili, kemudian yang ketiga tahlili merupakan sebuah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, di mana penafsir mengikuti sebagaimana penulisan yang telah ada di dalam mushaf. Jadi penulisan dalam tafsir diurutkan sesuai dengan ada yang di dalam mushaf, dimulai dari Quran surah Al-Fatihah hingga diakhiri dari Quran surah An-Nas. Yang kedua adalah nuzuli. Nuzuli merupakan penafsiran ayat-ayat sesuai dengan rentetan turunnya ayat, dimulai dari Quran surah Al-Alaq sampai kepada wahyu yang terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengikuti keduanya, tetapi berdasarkan keperluan yang disesuaikan dengan pembahasan. Misalnya mengikuti topik-topik tertentu, mengikuti judul-judul tertentu, atau yang sering kita sebut sebagai tafsir maudhu'i. Jadi mengangkat sebuah tema, kemudian mengumpulkan ayat-ayat setema dan dijadikan dalam satu pokok pembahasan. Nah, apabila kita lihat dalam tafsir Al-Manar, bagaimana metode penulisan runtutan ayat dalam tafsir Al-Manar. Jadi di dalam tafsir Al-Manar itu semuanya menggunakan metode tahlili. Jadi terhadap penulisan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan bagaimana yang telah tertulis di dalam mushaf. Jadi penafsiran awal dimulai dari Quran surah Al-Fatihah hingga terakhir yang berhasil dituliskan surah Yusuf ayat ke-52. Hingga masuklah kita yang terakhir, naz'ah atau corak penafsiran yang dilakukan oleh baik itu Muhammad Abduh ataupun Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Dilihat dari segi naz'ah atau coraknya, karya tafsir dapat bercorak ilmi. Pertama ilmi, kemudian ada falsafi, kemudian ada hukmi, kemudian ada fiqih, kemudian ada al-adabi wal ijtima'i, dan yang lain-lain. Setelah melakukan kajian atas beberapa penafsiran penulisannya secara acak di dalam beberapa jilid yang ada, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tafsir Al-Manar dapat dikategorikan sebagai penafsiran yang bercorak al-adabi wal ijtima'i, atau yang tadi kita sebut sebagai sosial kemasyarakatan. Dan inilah metode baru yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, sehingga penafsiran ini, sehingga kitab tafsir Al-Manar kita kenal sebagai yang namanya tafsir modern, yaitu berusaha untuk menjawab, memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di sekitaran masyarakat pada saat itu, untuk berusaha memberikan keringanan kepada orang-orang di sekitar mufassir pada saat itu. Menurut Quraisy Shihab, sebagaimana yang dibubuhkan oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya Pengantar Ilmu Tafsir, bahwa tafsir dengan corak al-adabi wal ijtima'i adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya,
pada sastra budaya dan kemasyarakatan, yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi Al-Quran, kemudian menyusun kandungan-kandungan ayat-ayatnya dalam redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan turunnya Al-Quran, yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memahami Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah landasan utama kita untuk melaksanakan syariah dan bermuamalah di dalam keseharian kita. Maka Al-Manar hadir pada saat itu untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di dalam masyarakat, sehingga terhadap beberapa hukum yang mungkin pada saat itu masyarakat masih ragu, masih bimbang bagaimana penjelasan yang benar, bagaimana yang harus dijalankan, maka Muhammad Abdul dan Rashid Ridho hadir untuk menjawab keraguan-keraguan itu di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hadirlah tafsir Al-Manar, hadirlah tokoh tafsir modern yang kita kenal sekarang itu, yang telah berhasil menafsirkan ayat Al-Quran dimulai dari Quran Surah Al-Fatihah sampai Quran Surah Yusuf ayat ke-52. Jadi mungkin itu sedikit pemaparan sedikit tentang bibliografi atau background dari tafsir Al-Manar. Tentu masih banyak kekurangan, baik itu dari cara penyampaian atau metode yang dibubuhkan atau teori yang ditawarkan di dalam penyampaian ini. Nah, disitulah kita membutuhkan yang namanya saran, kritik dari teman-teman semua. Mungkin untuk teman-teman nanti bisa menuliskan kritikan dan sarannya yang bersifat membangun untuk saya pribadi terutama, dan umumnya bagi semua yang nantinya akan mendengarkan penyampaian yang singkat ini. Jadi sekian penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.